Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Dan di depan saya ini sudah ada. Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Dan kali ini di depan saya Daihatsu Rocky. Ya, ini bener-bener Rocky yang bisa dibilang ini mobil dari tahun 80-an. Dan ini mobil ini bener-bener mobil buat off-road ya. Nggak kayak Rocky yang sekarang ya. Rocky yang sekarang yang bisa dibilang tuh SUV tapi hatchback gitu ya. Beda. Ini bener-bener SUV tapi yang mobil buat off-road ya. Dan ini yang tahunnya lebih muda ya, tahun 2000. Jadi bisa dibilang teman-temannya Daihatsu Rocky itu dulu banyak nama-nama mobil ini bentuknya. Ada Verosa, ada Highland, ada TAF ya. Tapi yang kita review ini, yang saya review ini depan saya adalah Rocky. Jadi benar-benar Rocky yang siap buat off-road juga ya, 4x4. Karena bisa dibilang dulu si Daihatsu Rocky ini adalah buat saingan sama Katana, tapi dia memang versinya adalah mesin diesel ya, si Daihatsu Rocky ini ya. Tapi untuk bagian depan, memang dia benar-benar ngotak banget ya lampunya ya. Lampunya benar-benar model lama dengan kotak. Dia di bawahnya ada lampu sen di sini, lampu kecil ya. Bempernya jelas besi. Ini harus besi nih, tapi ini agak semi-semi plastik ya. Tapi udah oke lah ya. Dan dia nggak ada krom sama sekali. Ada logo D-nya di sini ya, logo Daihatsu. Tapi emang keren ya, bentuknya tuh kotak Jeep banget gitu. Kalau si Daihatsu Rocky yang ini ya, tahun 2000 ini ya. Ya mobil ini memang sudah ada dari tahun 80-an ya. Atau enggak awal 90-an. Sudah ada nih mobil ini. Nah, untuk mobil ini ya, sampingnya seperti ini ya, bener-bener kayak Jeep banget ya. Bener-bener Jeepnya dari Daihatsu lah, pada zaman dulu lah, dari tahun 90-an awal. Tapi yang saya review adalah mobil tahun 2000-an. Ini udah cukup banget ya, mengotak banget ya. Nah, bagian belakang memang sedikit beda ya. Kalau untuk si Rocky ini, dia memang ada sedikit kayak agak lekungan gini ya. Beda sama si Verosa. Kalau Verosa bener-bener kayak bener-bener Jeep aja gitu, kayak Katana lah ya. Kalau si Verosa itu mirip-miripnya. Kalau ini ada lekungannya sedikit ya, dan dia ada lekukan juga nih di sininya nih. Dan dia handle-nya masih warna hitam ya guys ya. Handle-nya masih warna hitam. Spionnya juga masih yang seperti ini ya. Tapi dia sudah bisa diatur kacanya doang ya, jadi bisa dilipat. Jadi bukannya Passion Tapelag gitu ya. Spion Tapelag bukan. Dan juga ini ada lampu sen juga di fender sini. Ini cuma hiasan ya. Ciri khas mobil off-road ini seperti ini nih. Dan pintunya pas bukanya masih enak banget lagi. Tuh, mobil tua tapi masih enak nih. Dan dia sudah power window lagi kan. Masih nutupnya aja masih enak loh. Saya emang jujur sih seneng sih dengan mobil ini karena dia adalah tangki kanan ya. Tapi memang bukanya pakai kunci manual gini ya. Beberapa mobil mati, dibuka turun kita harus buka begini, copot kuncinya. Dan seperti ini, kita petugas bensinnya tinggal ngisi, tutup ya gitu ya. Tutup gini udah gitu doang sih. Tapi turun harus turun pakai kunci dulu ya, nggak bisa dibuka dari dalam. Ya itu sayangnya mobil tahun dulu tuh jadul tuh seperti itu. Beda sama mobil zaman-zaman sekarang. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Dan tuh semuanya hampir sama ya, dari Verosa, TAF, Highland, sama si Rocky ini hampir sama. Bener-bener ya istilahnya ya seperti ini lah ciri khas SUV ya. Dengan plat nomornya di sini, tapi dia bagusnya emang untuk ada tuas buka pintunya yang nggak di dalam situ ya, kayak si Sidekick, Vitara gitu enggak. Ini masih agak lebih mending lah ya. Dan dia sebenarnya di sini ada wiper tapi ini lagi dicopot sama pemiliknya nih. Dan dia ini tambahan kayak lampu sorot gitu ya. Buat off-road keren banget. Dan ban cadangannya di sini ya. Jadi bisa dibilang kondenya ini bagus. Dan dia lampunya masih bohlam banget ya nih ya, masih model-model zaman dulu. Untuk bagasinya dia cukup gede ya. Tuh. Dia kalau nggak ada barang-barang nih, ini luas banget ya bagasinya ya. Dan bangkunya dia ini bangku belakangnya cuma segini ya dia duduknya ya. Jadi benar-benar mengutamakan bagasinya di sini. Dan kita bisa buka juga dari dalam sini sih guys. Kalau kalian misalkan terpaksa duduk di belakang gitu ya. Ya ini bisa dibuka dari dalam sih.
Harus agak kenceng nih karena udah agak berat nih pintunya nih. Rapet. Nah, peleknya ini memang kayaknya pelek kalengnya dia ini udah bukan pelek kaleng aslinya ya si Daihatsu Rocky ini ya. Ini pelek aslinya, ini bukan pelek aslinya. Jadi udah pelek udah diganti dan logonya itu lucu loh. Logonya S. Suzuki dong, Suzuki Rocky dong. Dengan pelek kayak kaleng begini tapi udah kelihatan racing banget ya. Dengan ukuran bannya itu ring 16 ya. Dan ini bannya ini udah ban buat siap off-road nih. Jadi kalian beli mobil ini udah kalian siap buat off-road nih, keren banget. Dan untuk rem belakang, mobil ini masih rem tromol ya. Untuk rem depan sudah rem cakram ya. Nah, ini kita udah berada di depan ruangan mesinnya si Daihatsu Rocky. Daihatsu Rocky ini mah beda ya sama Daihatsu Rocky yang sekarang ya. Karena emang mobil ini di mobil tahun 80-an, ya bisa dibilang nih cc-nya cukup gede ya. 2800 cc diesel. Ya, jadi terkenal cukup irit di mobil. Apalagi ini penggeraknya ada 4x4 ya kalau untuk si siapa? Si Daihatsu Rocky ini. Karena kalau yang di bawahnya Velosa itu cc-nya lebih kecil. 4x2 doang. Kalau ini udah 4x4. Gila. Dia benar-benar ya. Karena zaman dulu tidak memikirkan kerapihan, tapi yang masalah sih dengan rangka-rangka begini ya si Daihatsu Rocky ini ya. Beda sama Daihatsu Rocky yang benar-benar sekarang yang cuma hanya 1200 cc ya untuk yang yang itu maksudnya yang NA ya. Karena kalau yang sekarang itu tuh dikasih turbo tapi cuma 1000 cc, itu yang lucu gitu loh. Daihatsu Rocky dulu namanya dengan Rocky itu yang mau buat off-road gitu, sekarang Rocky itu buat jalanan kota gitu ya. Beda sama sekarang itu. Jadi benar-benar yang saya review mobil ini adalah yang cc-nya benar-benar Rocky asli, yang benar-benar Rocky buat off-road gitu loh. Mobil laki gitu loh istilahnya kan. Tapi memang dia masih begini, dia kap mesinnya jujur berat banget loh, asli. Ini jujur loh, asli berat banget kap mesinnya untuk sebuah Daihatsu Rocky, makanya dia kita harus tahu dituas dulu tadi ya guys ya. Dan ini nutupnya hati-hati. Langsung rapet, gila berat banget kap mesinnya. Oke, kita langsung nyalain aja ke Rocky ini. Daihatsu Rocky yang udah bener Rocky, bukan Rocky yang ya Rocky 1200 cc, bukan. Kita langsung nyalain. Kuncinya bener-bener kunci saya ingat ya dulu, zaman saya dulu atau almarhum bapak saya punya Zebra, kuncinya kayak gini juga nih. Nih, kita masukin di sini. Ini udah netral ya guys ya. Ini udah masuk gigi 3, netral, ini gigi 4 ya. Dia 5 percepatan ya. Untuk manualnya. Agak digas dikit karena dia masih karburator guys. Agak susah nyalainnya guys ya. Agak susah, ngeri juga nyalainnya nih. Karena ya si Daihatsu Rocky itu memang mungkin ya karena karburator jadi kayaknya harus sambil digas dikit gitu kan. Coba kita nyalain lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, malah antara akinya soek lagi lah. Dah, kita nggak usah nyalain, tapi itu pasti suaranya kalian tahu ya Daihatsu Rocky itu seperti apa. Untuk interiornya seperti ini. Nah, ternyata menyalakan mobil ini itu emang harus ada selaknya, jadi dia nggak boleh langsung ditekan kayak kita kayak saya tadi itu nggak bakal hidup. Jadi ada ke tengahnya dulu, jadi biar naik apanya dulu. Karena diesel kan mompak gitu ya mesin itunya ya. Dan ini di sini ada tombol ya 4H. Kalau kalian kita mau langsung ke patroli itu wasit juga ada di sini guys ya. Dan dia untuk tampilan speedometernya seperti ini ya, ciri khas banget zaman dulu. Coba kita gas. Dieselnya halus banget masih. Ya ciri khas mobil diesel ya. Tapi halus banget nih masih. Ini asli nih halus banget. Halus banget ini masih. Kalian gak nyesel deh beli mobil ini. Dan ini tombol buat kayak fog lamp gitu ya guys, lampu sorot.
Nah ini dia buat wiper belakang nih. Ini buat hazard. Ini klaksonnya di sini ya. Ini klaksonnya masih berfungsi. Ini lampu sen. Dan ini buat saklarnya. Lampunya terang guys. Ini buat wipernya ya, sudah intermittent juga, bisa diatur ya. Tapi untuk pengaturan setir, mobil ini belum bisa diatur guys. Jadi masih fix. Bangkunya sih bisa maju mundur ya. Jadi nggak harus maju banget begini juga sih. Tapi oke lah. Dan handle-nya dia untuk pintunya seperti ini. Dia juga ada power window-nya ya. Ini buat sebelah kiri nih. Dan wipernya, window-nya masih bagus banget bukanya. Keren. Dan ini dia window lock-nya di sini nih. Keren banget. Dan ini buat ngelock-nya nih. Buat kuncinya di sini. Manual. Tuh udah ngunci lagi anjir. Tapi dia memang belum immobilizer ya, jadi masih apa? Manual, antara kanan kiri itu sendiri. Dan di sini benar-benar buat naruh barang bisa ya di sini ya. Dashboardnya. Nih ada tulisan Daihatsu-nya di sini. Benar-benar ya, masih mewah banget. Dan ini buat tombol AC-nya di sini ya. Ini posisinya AC-nya lengkap lagi anjir pakai kaki. Nih coba nyalain AC-nya di sini. Ini knob closer ya. Ini AC-nya di sini. Dingin guys, AC-nya guys. Enak guys. Ini buat ngatur suhunya di sini ya guys ya. Dan ini buat soket lighter, bisa jadi power outlet. Ini kalian bisa pasang tip yang udah model double din gitu ya nih. Kalian bisa custom di sini ya. Dan di sini ada tempat asbak. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Nah, ini dia nih. Dia transmisinya manual 5 speed gini ya guys ya. Ini buat gigi 3, ini buat gigi 1 sih ini. Ini masih zaman dulu masih panjang begini, enak banget ya. Ini kalian bisa custom juga nih kalau buat off-road nih, kalau kayak kurang panjang nih enak bisa panjangin lagi gitu ya guys ya. Dan untuk di sininya dia ada buat penggerak ya, penggerak 4 roda nih. 4x4-nya di sini, masukinnya gini doang. Dan maju depan gitu sih. Jadi nih penggeraknya di sini ya. Karena kalau mau langsung di 4H dari sini. Iya, saya dingin banget loh, masih asli. Dan ini dia rem tangannya masih model tarik ya guys ya. Masih model tarik nih, enak banget. Dan untuk sini tempat penyimpanan. Bangkunya sudah diganti dia, dimodif dengan Recaro seperti ini. Headrestnya juga adjustable gini ya, ciri khas mobil off-road. Dan dia ini besi ya di sini ya. Walaupun dia ada cover ininya nih, tapi ciri khas banget ini. Dia ada hand grip juga di sini, tapi model fix. Televisor nggak ada kaca, sebelah kiri spion tengah belum dynamic view, sebelah kanan juga ada kaca visual tapi nggak ada kacanya, tapi sebelah kanan dia juga nggak ada hand grip ya. Kita nggak usah duduk belakang guys ya, jujur sih aduh sempit banget. Dan ini tipnya nih kalau yang kalian buat custom gitu ya, keren. Tapi kan duduk belakang nih kalau buat anak kecil sih enak ya, atau nggak buat orang yang tingginya nggak kayak saya, enak nih, bangkunya empuk lagi. Masih bisa buat bawa keluarga ya, keluarga kecil. Ini enak sih asli nih. Nah, atas spion ya sudah electric mirror guys, sudah keren. Jadi bisa dilipat gitu. Mundur dikit. Mundur dikit, koplingnya. Ih enak banget. Asli masih enak banget loh. Masih enak banget. Masih enak banget. Asli ini mah. Ini masih halus banget, gigi satunya juga masih enak banget nih. Tuh langsung lancep langsung gitu ya guys ya. Enak banget nih mobil asli. Kalian beli mobil ini nggak nyesel deh. Ini mobil ready buat siap off-road juga. Dengan tenaganya yang cukup besar ya. Ini mobil badak banget ya. Si Daihatsu Rocky yang ini ya, bukan Daihatsu Rocky yang 1200 sih bukan. Ini benar-benar mobil buat off-road ya. Setirnya palang 3 begini. Kayaknya memang belum ada airbag ya di tahun-tahun 80-an atau 2000-an. Akhir mobil ini ya di 2003 ya berakhirnya ini ya belum ada airbag ya. Tapi ini setirnya juga enteng banget ya. Enak banget, itu pakai power steering. Apa belum ya?
udah pakai power steering kan belum ya? Kayak belum deh. Kayak enak tuh, kayak pas mundurnya tuh enak banget itu. Koplingnya juga enteng banget lagi kan ya. Pas ini mundurnya tuh enak banget gitu kan. Pas mundurnya tuh enak banget. Tuh. Iya anjir. Enak banget ya. Mas Paji juga enak banget gitu kan. Tuh. Enak banget gitu loh guys. Jadi udah, ini mobil udah oke lah ya, udah enak banget. Siap deh kalau yang buat beli mobil buat off-road nih, udah ready banget ya guys ya. Udah ready banget. Kalian kalau mau langsung lihat mobil ini, bisa langsung datang aja ke IEV Auto Sales yang ada di Blok M Mall lantai basement ya. Blok M Mall lantai basement. Dan ini mobilnya harganya sendiri kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya mereka, atau kalian komen juga nih di lewat nomor telepon yang lewat itu, atau nomor telepon saya juga ada di situ ya. Jadi kalian bisa langsung datang aja ke sini ya, ke Blok M Mall lantai basement ya. Oke, itu aja videonya hari ini ya. Terima kasih telah menonton ya. Dan ini baru videonya masih bagus lagi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa ya di video saya berikutnya ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe juga channel saya ini. Oke, terima kasih telah menonton.